berasal dari bahasa Latin, corruption atau corruptus. Yang kemudian kata corruption berasal dari kata corrumper dalam bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut lahirlah istilah corruption atau corrupt dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, corrupti dalam bahasa Belanda, dan diadaptasi dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi. Nah, menurut bahasa Sanskerta dalam naskah kuno negara Kertagama, istilah korup secara harfiah adalah rusak. Perkataan korupsi juga digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Dalam working paper di Forum International Monetary Fund, Vito Tanzi menyatakan korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip yang dilakukan oleh perorangan di sektor swasta ataupun pejabat publik. Menurut Henry Campbell Black dalam Black Law Dictionary, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan sendiri atau untuk orang lain. Sedangkan secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang merugikan ekonomi atau keuangan negara, tetapi juga meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan delik menurut sifatnya yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu tindakan yang menyalahi aturan, kewajiban, dan juga merugikan negara untuk mendapatkan keuntungan sendiri atau untuk orang lain. Faktor penyebab korupsi. Korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku korupsi itu sendiri. Adapun sebab-sebabnya, pertama, faktor pribadi manusia. Faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan korupsi antara lain perilaku materialistik, konsumtif, dan sifat tamak manusia. Kedua, faktor keluarga dan masyarakat. Perilaku korupsi bisa terjadi karena dorongan keluarga. Selain itu juga, seseorang terdorong melakukan korupsi karena masyarakat telah dihinggapi budaya, pandangan, dan nilai-nilai kehidupan yang koruptif. Ketiga, faktor politik dan ekonomi. Dalam kaitan dengan aspek politik, lemahnya kontrol sosial terhadap korupsi mengakibatkan praktek-praktek korupsi bisa bertumbuh kembang secara leluasa di tengah masyarakat. Keempat, faktor organisasi, yaitu kurangnya adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen. Terakhir, ada hukum dan peraturan, yaitu tindakan korupsi akan dengan mudah muncul karena undang-undang dan peraturan memiliki kelemahan yang meliputi sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten, dan lemahnya bidang revisi dan evaluasi legislasi. Sebagaimana yang telah dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi, dampak korupsi telah meluas sampai berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dampak korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas menunjang usaha tak terbangun. Contoh sederhananya adalah fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang tidak terbangun. Yang kedua, harga barang kian mahal. Alasannya karena biaya produksi menjadi tinggi. Yang ketiga, matinya etika sosial politik. Korupsi bukan suatu tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi. Yang keempat, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Yang kelima, dampak terhadap politik dan demokrasi. Munculnya kepemimpinan korup, perilaku koruptif, dan tindak korupsi yang dilakukan. Yang keenam, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Korupsi adalah salah satu permasalahan yang masih mengakar kuat dan sulit untuk diberantas di Indonesia. Namun, bukan berarti suatu masalah tidak ada solusinya. Adapun solusi yang dapat ditawarkan dalam mengatasi korupsi ini sendiri, yang paling utama adalah membentuk dan menanamkan kepada diri sendiri bahwasannya korupsi adalah suatu tindakan kriminal yang tidak pantas untuk dilakukan. Adapun garis besar dalam penanganan korupsi, yang pertama, sudah tentunya sebuah negara harus memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dengan membangun supremasi hukum yang kuat, maka pelaku-pelaku koruptor tidak akan memiliki celah untuk melancarkan aksi mereka. Membangun supremasi hukum yang kuat adalah memberlakukan hukuman secara adil tanpa pandang bulu, sehingga tidak ada lagi manusia yang kebal hukuman.
Dan yang paling penting, pemberian hukuman bagi para koruptor seharusnya lebih keras agar menimbulkan efek jerak bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman yang berat ini juga akan menjadi pelajaran bagi semua kalangan agar tidak melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, menanamkan pendidikan moral sejak dini. Pendidikan moral merupakan salah satu fondasi yang harus diberikan sedari kecil. Dengan pendidikan moral, maka setiap insan tidak akan mudah tergiur untuk melakukan tindakan korupsi, karena orang yang bermoral akan berlaku adil, berintegritas, dan bermartabat. Mereka akan menyadari bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang merugikan orang lain. Selain itu, menanamkan nilai-nilai religius juga dapat berperan memberantas korupsi, karena setiap agama pada dasarnya tidak akan pernah mengajarkan perbuatan tercela. Maka, orang-orang yang beriman biasanya akan terhindar dari tindakan korupsi. Yang ketiga adalah perbaikan sistem, karena tidak bisa dipungkiri, banyaknya sistem yang ada di Indonesia justru memberikan celah untuk terjadi tindak pidana korupsi. Misalnya saja prosedur pelayanan yang rumit, sehingga memicu terjadinya penyuapan dan sebagainya. Hal ini pun dapat diatasi dengan memanfaatkan sistem yang sudah canggih seperti sekarang ini, dan mengalihkan prosedur pelayanan publik menjadi online dan terpantau secara transparan. Dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas dapat dipantau dan meminimalisir tindakan korupsi. Kelompok kami mengambil contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara. Salah satu korupsi yang merugikan negara dan rakyat kecil, yaitu kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. Bagaimana tidak? Di masa pandemi saat ini, berbagai sektor untuk berjalan pun sulit, malah dijadikan ajang bagi para penguasa untuk mengambil keuntungan dari rakyat kecil. Dari rakyat kecil yang untuk bertahan hidup pun sulit di masa pandemi saat ini. Bekas politisi PDI Perjuangan, Juliari Peter Batubara, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial, melakukan tindakan keji dengan menerima suap sebanyak 32 miliar dari dana bantuan sosial tersebut. Modus yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara itu memotong 10.000 dari setiap sembako bantuan sosial yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Dengan melakukan tindakan itu, ia menyuruh atau memerintahkan bawahannya, yaitu Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso, untuk mengumpulkan dana yang didapat dari pemotongan sembako masyarakat tersebut. Dan hasil yang didapat dari apa yang dilakukan Juliari Peter Batubara itu dijadikan untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan para bawahannya.